Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lagi nonton, saya doakan semoga rezekinya melimpah ruah, diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya. Ini adalah sistem tumpang sari. Sistem tumpang sari ini tanaman sayur semua, sayur sama cincau ya. Jadi ini tanaman katuk ditumpang sari sama cincau. Jadi ini adalah hasil karya daripada Lady Queen, hasil karya Mama Aas ya. Kita sekarang mau mereview dulu ya. Ini ada tanaman apa aja lah. Ini cincau jeli, ini cincau jeli, ada juga cincau hati ya. Ini baru dipanen juga. Ini tadinya di depan rumah saya masukin, soalnya kalau liput di depan rumah itu agak-agak susah ya, jadi saya masukin saja ke sini. Oke, perawatan yang pertama adalah kita siram. Nah, untuk nyiram, karena ini pohon katuk sama cincau, ini nyiramnya ini asal-asalan. Nah, nggak perlu beraturan ya, biar seger sama daunnya disiram nggak apa-apa. Nah, setelah disiram kita pruning itu dibuang batang-batang yang kering ya. Berhubung ini jarang dirawat, jarang dipupuk, jadi hasil daripada tanamannya seperti ini. Kita buang ranting yang jelek. Nah, ini ranting kering. Nah, ini daun kering juga. Ini daun cincaunya sih habis dipanen. Nah, itu yang belum dipanen, tapi itu bukan di dalam pot. Kalau ini di dalam pot ya, saran buat yang lahannya sempit sama mudah dipindah-pindah, ini disarankan di pot. Kayak depan rumah saya itu udah di beton, jadi nggak bisa nanam di tanah, bisanya di pot. Soalnya di depan udah di beton. Kita pruning dulu ya. Untuk perawatan di pruning ini buat mengurangi hama juga. Jadi kalau kebanyakan daun gak jelas, itu ranting-ranting kering, itu jadinya pohonnya kurang sehat, dilihat juga kurang indah, mengganggu pemandangan. Jadi kita kan nanam pohon di sini nih buat hiasan ya, jadi biar bisa menghiasi ya. Gimana caranya biar indah ya kayak gini. Yang ranting-ranting kering udah nggak berguna, kita buang aja kayak gini. Nah, kita buang aja. Ini kalau saya menggunakan tang kayak gini. Kalau yang bagus sih pakai tang pruning, itu ada pisau pruning, itu lebih mudah, itu ada pernya. Kalau saya kurang modal ini, soalnya ya belum ada subsidi ya dari pemerintah. Nah, ini pohon cincau yang udah kering ya, kita buang aja. Nah, ini media tanamnya ini nggak jelas ya, dari sampah nggak jelas, ada batunya juga. Jadi untuk tumpang sari seperti ini sangat mudah ya. Kita ambil pohon utamanya, ini pohon katuk. Nah, ini katuk manfaatnya buat apa guys? Kalau saya ini buat di sayur saja. Cuma kalau yang lagi menyusui, kayak Lady Queen itu lagi menyusui, itu dimasak enak buat memperlancar ASI. Ini dari zaman bahola, daun katuk itu udah
udah dikenal sebagai pelancar ASI ya. Kalau saya ini buat campuran bikin nih. Jadi beli Indomie goreng dikasih ini, kalau enggak Indomie soto. Soalnya saya sukanya Indomie ya. Kalau yang suka mie sedap ya silakan dicampur. Itu cara praktisnya ya, cara praktis nyampurnya. Sebenarnya sih kalau Indomie goreng, Indomie soto yang masuk sih cacing, tapi kalau saya mah dicampur kayak gini. Nah, kemudian kalau cinco ini ya dibikin cinco. Ini kurus. Ini tanamannya tumpang sarinya. Ini bisa dikatakan nilainya ini 0 penjol ya, soalnya nggak seimbang. Media tanamnya ini kecil ya, yang berkas. Lah isinya ada pohon katuk. Ini jelas tuh daunnya aja kayak gitu. Daunnya nggak jelas ini, soalnya nggak seimbang, jadi nggak jelas ini hasilnya. Tapi walaupun nggak jelas ya lumayan lah buat hijau-hijau daripada gesang, karena ini adalah hasil karya dari Ledikin sendiri. Ini yang nanam cinconya Ledikin juga. Kalau ini nih cinco hati ini yang sedikit berbulu. Cinco hati ini asli tanaman Indonesia, adanya di Indonesia, emang asal usulnya dari Indonesia. Nah, ini cinco jeli nih. Kalau sekarang itu beredarnya ini lebih banyakkan cinco jeli karena lebih mudah dikembangbiakan. Rasanya juga nggak kalah enak. Aromanya sedap juga ini cinco jeli. Ini masuk ke Indonesia ini baru masuk ya, belum ada 20 tahun lah, 20 tahun belum ada. Kalau ini mah udah lama ya, dari saya TK ini udah ada cinco kayak gini. Di kampung saya udah banyak cinco hati kayak gini. Kalau cinco ini baru, saya kecil ini di Indonesia ini belum beredar, jadi baru. Tapi untuk dikembangkan di Indonesia ini lebih mudah yang cinco jeli, peminatnya juga lebih banyak. Jadi mungkin keberadaannya mengancam daripada populasi cinco hati, karena peminatnya lebih banyak yang cinco jeli. Nah, kalau pohon katuk ini nggak tahu asalnya dari mana, tapi dari saya kecil itu udah ada di sini. Tahu asli Indonesia atau bukan ya, saya belum meneliti ya. Mungkin untuk di season selanjutnya saya teliti dulu ya asal usulnya dari mana ya, karena ini saya belum tahu asal usulnya. Asal usulnya sih kalau di kampung saya ini banyak. Kalau daun katuk kayak gini nih di kampung saya ini buat pagar sama hiasan, tapi rata-rata ditanam di pagar, buat pagar sama buat sayuran lah. Kalau saya sih intinya sih buat sayuran, jadi buat menghemat pengeluaran ya, karena hemat itu nggak harus pelit, harus ada lah. Daripada beli, mending kita menanam sendiri aja ya, hasilnya sama. Kita beli katuk sama nanam, kalau nanam nggak bayar, kalau beli kan bayar ya. Jadi buat menghemat lah, buat menghemat aja, menghemat pengeluaran duit. Buat menghemat kita nanam katuk saja. Untuk cara masaknya juga sangat mudah lah, hampir semua orang bisa. Tapi kalau saya katuk ini buat campuran, saya jarang banget nyayur katuk sendirian, itu jarang banget. Biasanya dicampur mangkokan, campur bayam apa buat nege, dicampur-campur. Kalau saya senengnya, kalau murni katuk itu nggak demen.
Kalau dicampur mie goreng itu ya enak juga, mie soto enak juga. Campur mie ayam belum pernah, saya beli mie ayam katuk itu nggak pernah. Cuma kalau mie instan dikasih ini nih, rasanya itu jadi makin mantap, jadi ada wahnya. Ini karena nanamnya di depan rumah, biasanya sih nyiramnya pakai air got. Jadi walaupun media tanamnya kecil, karena air got itu mengandung banyak nutrisi. Nah ini daunnya hijau-hijau juga, seger-seger juga kan. Seger nih, daun cinconnya juga bagus-bagus tuh. Soalnya air got sendiri itu mengandung banyak nutrisi ya, karena di got itu banyak nasi sisa, apa sisa itu masuk got semua. Dan air gotnya itu hitam pekat depan saya. Hitam pekat itu kalau buat nyiram tanaman itu ya lumayan bisa menyuburkan, pupuk gratis lah istilahnya. Ya jadi kalau saudara-saudara semua menghemat ya, ini bukan pelit. Menghemat sama pelit beda. Menghemat berarti kita masih bisa makan katuk sama minum cinco tapi nggak beli, dengan cara tanam sendiri, menghemat pengeluaran. Nggak pelit ya, orang kita masak ada katuknya, bikin cinco ada cinconya, tinggal beli gulanya aja sama santan ya kalau yang suka santan. Jadi ini menghemat ya, bukan pelit, menghemat pengeluaran. Karena Lady Queen itu beranak baik, anaknya ada 4 itu Lady Queen. Jadi buat menghemat pengeluaran salah satunya dengan seperti ini. Kalau mau praktisnya sih beli, cuma saya satu hobi tanaman juga, 2 ya jelas buat menghemat pengeluaran. Oke ya, sampai di sini dulu ya, kapan-kapan kita liput lagi. Ya ini salah satu tanaman yang enggak seimbang antara media sama yang ada di dalamnya, tumpang sarinya, tapi menghasilkan tuh. Media kecil menghasilkan ya, pohonnya enggak seimbang juga tapi menghasilkan, tetap ini masih dipanen ya. Kalau ini buat masak ini bisa, ini dipotek. Kalau ini dipotek ya buat masak, ntar ini tumbuh lagi, tumbuhnya banyak nih. Ini banyak tunas baru. Jadi kalau manen dipotek aja gini, crack kayak gini ya, ini habis dipotek tumbuh, jadi kalau dipotek asal disiram terus itu nggak mati, asal jangan akarnya ya. Kalau akarnya yang dipotek ya wassalam. Oke sekian ya, buat yang belum subscribe tolong dibantu subscribe ya, karena subscribe itu gratis bagi saudara-saudara, tapi buat saya itu sangat-sangat mendukung ya, karena sampai saat ini belum ada subsidi tanaman katuk sama tanaman cinco itu dari pemerintah, itu belum ada subsidi, belum ada kartu katuk ya. Jadi dengan cara mensubscribe Anda otomatis mendukung kami ya, buat menarik sponsor ya. Oke sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.